Nah, saya ingin total listrik. Bagaimana bila ada sumber energi alternatif yang ketersediaannya akan terus ada selama manusia hidup? Energi yang bukan hanya menjawab krisis energi dan bahan baku, tapi juga membuka peluang ekspor dan menciptakan devisa bagi negara. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang di Timur Tengah mengguncang jalur vital energi dunia. Harga minyak melonjak, pasokan terganggu. Di sejumlah negara, mulai terjadi panic buying bahan bakar, bahkan terjadi pemadaman listrik. Dampak perang juga dirasakan negara tetangga kita, seperti Filipina menetapkan status darurat energi. Myanmar menerapkan kebijakan bekerja dari rumah seminggu sekali. Thailand menghadapi tekanan harga BBM yang melonjak. Gejolak ini bukan hanya terjadi di luar sana. Dampaknya perlahan akan terasa juga di Indonesia. Pemerintah mulai menyiapkan siasat sebagai langkah antisipasi. Nah, saya ingin total listrik. Dan saya ingin listriknya itu dari solar, dari matahari. Kenapa? Justru menghadapi ini. Kalau kita mau pakai mobil combustion engine, mobil bensin atau solar, masih tergantung lagi kita impor gitu loh. Dan juga adalah percepatan konversi kit dari kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin. Kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik. Nah, kaitan hal tersebut, Bapak Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera. Benar, strategi transisi ke kendaraan listrik dan kompor listrik adalah langkah penting untuk jangka panjang. Tapi strategi besar selalu butuh waktu dan proses. Sementara krisis global terus berjalan, apa solusi yang bisa lebih cepat kita upayakan? Apakah kita hanya menunggu, atau ada jalan lain yang bisa segera dijalankan? Bagaimana bila ada sumber energi alternatif yang ketersediaannya akan terus ada selama manusia hidup? Energi yang tidak bergantung pada jalur perdagangan internasional, tidak terhenti oleh perang, dan selalu hadir di sekitar kita. Sampah selalu dipandang sebagai masalah, namun di balik masalah itu, tersembunyi kekuatan. Energi yang menjaga ketahanan negeri. Selama ini, solusi energi berbasis sampah identik dengan pembangunan pembangkit besar. Namun, tantangan itu tidak sederhana, butuh investasi besar, waktu panjang, dan hanya bisa diterapkan di kota-kota dengan timbulan sampah ribuan ton per hari. Padahal, dengan metode yang lebih efisien, sampah bisa diolah menjadi sumber energi baru, menjadi listrik, energi pengganti batu bara, minyak bahan bakar, hingga bahan baku industri. Inilah energi yang lahir dari rakyat, untuk rakyat. Energi yang bukan hanya menjawab krisis energi dan bahan baku, tapi juga membuka peluang ekspor dan menciptakan devisa bagi negara. Krisis global mungkin tak terhindarkan, tapi kita punya pilihan. Dari masalah menjadi kekuatan, dari beban menjadi harapan. Hubungi kami segera bila Anda ingin mengubah ancaman bangsa menjadi harapan baru bagi bumi pertiwi.